Salam sejahtera untuk semua dan selamat berjumpa kembali dengan program Hikmat Allah tentang komunikasi dalam keluarga. Kita telah sampai kepada episode yang ke-10 tentang hambatan lain dalam berkomunikasi, yaitu perbedaan usia. Namun sebelumnya, kalau Anda berkenan, silahkan like and share, dan kalau ingin mendapat serial berikutnya, klik subscribe. Terima kasih. Perbedaan usia. Komunikasi suami istri yang jauh berbeda usianya, apalagi kalau sang suami yang lebih muda, membutuhkan keterampilan lebih. Juga kepada bayi, anak-anak, madya, remaja, pemuda, dan orang dewasa, serta para lanjut usia, tentu membutuhkan cara-cara pendekatan yang berbeda, karena kebutuhan, kemampuan, dan sifat mereka pun berbeda. Kepada bayi, secara fisik belum bisa berbicara, tetapi belajar berkomunikasi lewat penglihatan dan sentuhan atau belayan. Bayi tertarik dengan cahaya, warna, dan benda-benda yang bergerak. Secara mental, ia belajar melalui daya refleksnya. Ia belajar berbuat sesuatu dan otaknya mencatat dan mengingat hal-hal yang kelak ia pertanyakan. Secara emosional, bayi masih berpusat kepada diri sendiri dan bergantung kepada orang tua atau yang mengasuhnya. Ia bisa merasa malu dan takut kepada orang asing, tetapi senang kalau melihat teman sebaya. Secara moral, bayi belum bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Hal yang menyenangkannya dianggapnya baik, maka bayi bisa kegemukan karena terlalu senang dengan susu misalnya. Secara rohani, bayi belajar percaya kepada orang lain dan lingkungan, dapat merasakan kasih sayang orang tua dan persekutuan Kristiani. Cara komunikasi terhadap bayi yang lebih dibutuhkan adalah sikap kasih sayang dan kelemah lembutan. Peran komunikasi nonverbal jauh lebih banyak dan lebih dibutuhkan. Komunikasi kepada anak-anak. Secara fisik, ia mulai berbicara dan berjalan, maka bisa mulai diajak berbicara secara efektif. Kelemahannya adalah sering jatuh dan juga sering sakit. Ini perlu diperhatikan. Secara mental, ia sering mengajukan pertanyaan yang timbul dari konsep-konsep masa lalu maupun yang baru. Saat ini, semua pertanyaan tersebut harus dijawab dengan sederhana. Walau untuk orang dewasa itu kadang membosankan dan menjengkelkan, tetapi lucu juga. Justru ini kesempatan untuk berkomunikasi. Kadang-kadang mereka kacau karena intuisi dan fantasinya antara yang nyata dan imajiner. Cara komunikasi yang baik adalah lewat kegiatan yang praktis, mengenal berbagai macam benda misalnya. Secara emosional, ia belajar menghargai orang tua dan juga guru. Senang berinteraksi dengan teman-teman sebaya dan mencoba mengidentifikasikan diri dengan orang lain. Rasa empati kepada orang lain mulai bertumbuh. Secara moral, ia belajar taat karena takut dihukum, sebaliknya berusaha untuk mendapat upah. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu misalnya senang kalau kerajinannya diberi hadiah stiker misalnya. Saat ini mereka membutuhkan kejujuran dan mereka berkeinginan untuk menjadi anak yang baik. Secara rohani ia meniru tata cara agama orang tuanya dan mulai mengajukan pertanyaan tentang hal-hal agama. Mereka senang kalau mendengar cerita tentang tokoh-tokoh pahlawan iman. Juga mulai ada kerinduan untuk menjadi seperti Yesus dan membayangkan Allah sebagai pribadi yang nyata. Komunikasi kepada madya. Secara fisik pertumbuhannya nampak cepat dan ciri-ciri seks mulai nyata. Tidak bisa tenang karena itu mereka membutuhkan banyak kegiatan, kesempatan yang baik untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Secara mental, daya pikirnya mulai berkembang. Sudah bisa berpikir yang abstrak tanpa bantuan benda-benda yang konkret. Mulai bisa membuat konsep-konsep dan menghubungkannya antara satu dan yang lainnya. Namun dalam hal berkomunikasi, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan diskusi yang bisa merangsang daya pikirnya. Secara emosional, ia senang bila bisa diterima di dalam kelompok. Saat yang berbahaya karena bisa terbentuk klik dan geng.
Ia mulai bergaul dengan seks yang berbeda. Rasa kesetiakawanan mulai bertumbuh dan mengagumi seorang pemimpin atau tokoh yang diidolakan. Secara moral, ia belajar untuk menaati wewenang yang di atasnya, belajar disiplin dan bisa diberi tanggung jawab, tetapi berusaha menghindar dari celaan dan rasa salah. Hal yang perlu diwaspadai adalah perilakunya mudah terpengaruh oleh kelompok dan idolanya. Secara rohani, ia mulai mengembangkan kepribadiannya dengan mulai bertanya, siapakah aku ini dan untuk apa aku? Bisa mengalami pergumulan rohani, saat yang baik untuk dekat dengan Allah, saat yang baik untuk mulai belajar, misalnya belajar bersaat teduh. Komunikasi kepada usia remaja. Secara fisik, ia mengalami pertumbuhan dan perubahan yang cepat. Tinggi badannya, kulitnya, bentuknya, dan kekuatannya. Perlu banyak kegiatan dan olahraga. Secara mental, ia mampu berpikir dari yang rinci ke umum dan sebaliknya dari yang umum ke rinci dan yang bisa menghubungkannya. Mulai mempunyai gagasan dan bisa merencanakan sesuatu, walaupun kadang-kadang berspekulasi. Secara emosional, ia merasa ingin jauh dari orang tua dan lebih akrab dengan teman-temannya. Karena itu, kadang bisa terjadi konflik dengan orang tua. Ia bisa spontan mengubah acara yang tadinya mau bersama orang tua, ganti bersama dengan kelompoknya yang sebaya. Mulai memasuki suasana roman dengan lain seks. Ia berani mengikuti kegiatan umum sendiri, seperti mengikuti kemah remaja beberapa hari di luar kota. Secara moral, ia mengerti arti hukum, tetapi karena kritisnya, sewaktu-waktu berusaha untuk mengubah hukum. Keputusan-keputusan yang diambil harus rasional. Secara rohani, tiba saatnya ia mengambil keputusan untuk ikut kelas katekisasi baptisan. Ia sudah mampu untuk mengambil keputusan menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Demikian saudara sekalian, komunikasi sangat dipengaruhi juga cara-caranya, kiat komunikasinya dengan faktor usia. Kita perlu mendapat hikmat daripada Tuhan, pengertian, kesabaran untuk berkomunikasi lebih baik. Sampai di sini dulu episode kali ini. Tuhan memberkati, sampai jumpa di lain kesempatan.